Jelas ini kriminalisasi. Kenapa demikian? Karena sejatinya tindakan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab itu bukan masuk kategori kejahatan, tapi dipaksa, dikriminalkan, dijadikan kejahatan dengan berbagai effort yang dilakukan oleh negara. Coba bayangkan, bukan hanya aparat kepolisian yang turun dalam kasus HRS ini, bahkan tentara yang tupoksinya itu menjaga kedaulatan negara, pertahanan negara yang harusnya melawan musuh, hari ini tentara juga dilibatkan untuk turun dalam rangka untuk, ya kita bisa pahami itu menjalankan fungsi atau menjalankan titah dari penguasa. Sampai ada tentara menurunkan baliho, menurut saya ini tidak lazim juga. Gitu. Tapi apapun yang terjadi, vonis sudah dibacakan. Dan Habib Muhammad Rizik Syihab telah tegas menyatakan akan mengajukan banding. Namun terhadap hal itu saya ingin memberikan nasihat, peringatan kepada siapa saja yang terlibat dalam kezaliman ini, dalam upaya untuk menzalimi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita buka kajian hukum pada kesempatan kali ini dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu putusan yang diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Rumah Sakit Umi terhadap terdakwa Habibana Muhammad Rizik Syihab adalah satu bentuk kematian keadilan di negeri ini. Sekali lagi, bentuk kematian keadilan di negeri ini. Kenapa demikian? Sebelumnya kita masih berkeyakinan, walaupun tidak 100%, ada keadilan yang dihasilkan dari putusan pengadilan. Mengapa demikian? Pada kasus yang pertama, vonis terhadap kasus Megamendung. Terlepas bahwa ini juga tidak mengenakkan, ini juga tidak adil begitu, karena Habib Rizik Syihab tetap dianggap bersalah, tapi vonisnya hanya 20 juta denda. Tidak ada vonis pidana. Kemudian di kasus Petamburan juga demikian. Walaupun divonis bersalah, tapi pidananya hanya 8 bulan. Dan kita tentu saja terlepas bahwa vonis tadi adalah vonis yang bersalah, kita tetap merasa lega karena di ketentuan pasal 160 KUHP-nya juga tidak masuk dalam putusan hakim pengadilan pada kasus Petamburan. Namun yang ketiga ini, di kasus RS Umi, tentu saja kita terbelalak, kaget, marah, sedih, dan sekaligus vonis ini menandai matinya keadilan di negeri ini. Kenapa demikian? Karena vonis 4 tahun yang diberikan oleh hakim pada perkara tersebut sejatinya meluluskan apa yang dimaui oleh jaksa penuntut umum. Kenapa demikian? Karena di dalam pakem-pakem menuntut perkara pidana, seorang jaksa dianggap berhasil manakala mampu mendapatkan vonis paling tidak 2/3 dari tuntutan yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum. Dan dalam kasus Rumah Sakit Umi kita ketahui saudara jaksa penuntut umum menuntut Habib Muhammad Rizik Syihab dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pas 4 tahun divonis, 2/3 dari tuntutan. Secara pakem tentu saja jaksa merasa menang dan tidak perlu banding. Tetapi bagi Habib Muhammad Rizik Syihab jelas ini keputusan tidak adil, dan kita semua jelas merasakan ini keputusan yang tidak adil, putusan yang zalim, putusan yang melawan nurani, bahkan ini putusan yang melawan akal sehat. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin seorang yang sedang sakit kemudian berobat ke rumah sakit, kemudian ditanya tentang kondisi keadaan kesehatannya, kemudian karena jawaban tentang kondisi keadaannya justru dia dipidana. Semestinya negara hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan kebutuhan kesehatan bagi warga negaranya. Bukan justru
penjara. Sudah sakit, di penjara. Bangsa kita ini sudah keadaannya dalam kondisi pandemi, dan terakhir ini pandemi COVID-19 makin luar biasa dahsyatnya. Tapi kezaliman tetap saja dipertontonkan oleh rezim kepada rakyatnya. Wabil khusus terhadap Habib Rizik Syihab kepada ulamanya. Namun yang aneh adalah ada satu saran atau masukan atau rekomendasi dari majelis hakim yang diantaranya menyarankan terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk meminta pengampunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertanyaannya, kalau minta ampun, bagi seorang ulama dan bagi keyakinan umat Islam, kita hanya punya satu kewajiban untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa mengampuni hambanya dari segala dosa. Yang kedua, kalau diminta-minta ampun, pertanyaannya siapa yang salah? Siapa yang keliru dalam persoalan ini? Kita tidak bicara vonis kemudian menyatakan dia bersalah begitu. Tapi kita bicara tentang hakikat dari peristiwa ini. Ada orang sakit, ditanya kabar kesehatannya, dia menjawab, kemudian karena jawabannya tadi, dia justru di penjara. Saya ingin kembali kepada vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memberikan vonis 4 tahun penjara dan rekomendasi tentang agar Muhammad Rizik Syihab mengambil upaya mengajukan pengampunan dan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Ini tak lazim gitu. Jadi yang benar dan umumnya terjadi dalam praktik-praktik pembacaan putusan pengadilan, hakim hanya memberikan penjelasan tentang putusan itu diterima atau tidak, dijelaskan apa substansi dari putusan, dan kemudian kepada terdakwa ditanya dan diberikan opsi, bisa menerima, bisa pikir-pikir, dan bisa mengajukan banding. Dan banding dijelaskan bahwa tenggat waktu untuk mengajukan banding adalah 7 hari sejak vonis tadi dibacakan. Jadi yang lebih urgent adalah menyampaikan nasihat kepada terdakwa bahwa kalau ingin banding, paling tidak 7 hari maksimum harus segera didaftarkan. Jika putusan di tanggal 24 Juni, maka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1. Nah, paling enggak 1 Juli 2020, pernyataan banding itu harus didaftarkan ke Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi wajar kalau masyarakat kemudian menduga ini ada intervensi kekuasaan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Walaupun sejak awal kita juga sudah tahu kasus ini adalah kasus intervensi kekuasaan, bukan kasus hukum. Ini kasus politik. Kalau ini kasus hukum, maka ada 2 hal yang pasti akan terjadi. Pertama, kasus ini akan diberlakukan secara umum. Tidak ada tebang pilih, diskriminasi. Faktanya, kerumunan putra Presiden Joko Widodo di Solo tidak diproses hukum. Kerumunan menantu Presiden Joko Widodo di Medan tidak divonis hukum, tidak diproses. Dan bahkan kerumunan yang diciptakan oleh Presiden Joko Widodo sendiri tidak diproses hukum. Jadi politis dalam kasus Habib Rizik Syihab itu dapat dibaca yang pertama, adanya diskriminasi dalam proses hukumnya. Yang kedua, jelas ini kriminalisasi. Kenapa demikian? Karena sejatinya tindakan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab itu bukan masuk kategori kejahatan, tapi dipaksa, dikriminalkan, dijadikan kejahatan dengan berbagai effort yang dilakukan oleh negara. Coba bayangkan, bukan hanya aparat kepolisian yang turun dalam kasus HRS ini. Bahkan tentara yang tupoksinya itu menjaga kedaulatan negara, pertahanan negara yang harusnya melawan musuh, hari ini tentara juga dilibatkan untuk turun dalam rangka untuk, ya kita bisa pahami itu menjalankan fungsi atau menjalankan titah dari penguasa. Sampai ada tentara menurunkan baliho, menurut saya ini tidak lazim juga gitu. Tapi apapun yang terjadi, vonis sudah dibacakan. Dan Habib Muhammad Rizik Syihab telah tegas menyatakan akan mengajukan banding. Namun terhadap hal itu saya ingin memberikan nasihat
peringatan kepada siapa saja yang terlibat dalam kezaliman ini, dalam upaya untuk menzalimi Habib Muhammad Rizik Syihab yang beliau juga adalah zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ini surah Al-Ahzab ayat 57. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Habib Muhammad Rizik Syihab itu dzurriyyatnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berpesan sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggalkan kita semua, ada dua wasiat yang beliau tinggalkan. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, Ahlul Bait, keluarga beliau, dzurriyyat beliau, agar apa? Dilindungi, disayangi, dihormati, dicintai. Hari ini dzurriyyat beliau dizalimi, dikriminalisasi, dipenjara dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibenarkan dengan akal sehat. Maka ini sama saja telah menyakiti Rasulullah SAW. Dan di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa akan ada laknat kepada siapapun yang menyakiti Rasulullah SAW, baik dunia dan di akhirat, dan akan diazab. Dan azab itu tentu saja berlaku baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana laknat Allah berlaku di dunia dan di akhirat. Anda tahu Fir'aun? Betapa hebatnya kekuasaan Fir'aun? Betapa kuatnya? Tapi ternyata Fir'aun pun akhirnya ditumbangkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu Namrud? Betapa hebatnya Namrud? Tapi tetap saja Allah Maha hebat, Allah Maha kuat. Abu Lahab, betapa hebatnya Abu Lahab ketika itu, tapi di ujung, di akhir dalam kehidupannya juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, vonis terhadap Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa Habib Rizik terbukti sah meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah vonis yang zalim, tidak adil, dan ini tentu saja mengundang azab bagi siapapun yang terlibat dalam kezaliman ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.